Shalom keluarga Saat Teduh yang saya kasihi. Hari ini Saat Teduh ulang tahun yang kedua. Jadi teringat nostalgia 2 tahun yang lalu, pertama kali kita adakan Saat Teduh. Waktu itu belum ada di YouTube, adanya di Instagram saja. Mulanya hanya rindu memberkati, mengajar orang untuk berdoa. Tidak terpikirkan kalau ribuan orang mulai berdatangan, dan berhimpun dalam keluarga Saat Teduh, dan sejak hari itu, keluarga Saat Teduh mulai dilahirkan. Ternyata Tuhan itu bekerja dengan dahsyat sekali sampai hari ini. Kita patut bersyukur. Hari ini kita akan melihat satu pesan dari Tuhan, yang berjudul Jangan Khawatir, Ada Bapa Asteris. Ini adalah pesan yang sama yang dihotbahkan di Saat Teduh pertama kali 2 tahun lalu yang tidak direkod. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Syarat untuk dipelihara utek Bapa bukanlah sebuah tugas atau pekerjaan, syaratnya mudah-mudah susah, yaitu jangan khawatir. Perintah utek diam dan tenang tidak khawatir karena ada Bapa. Perintah yang berujung pada iman teguh pada Tuhan. Miliki iman yang kuat. Kadang dalam hidup ini kita tidak bisa maju atau mundur, tidak bisa berbuat apa-apa, selain percaya. Walau sudah banyak orang yang melampaui kebutuhan tercukupi, namun masih khawatir. Kekhawatiran dijawab pun akan ganti menjadi kekhawatiran yang lebih besar. Tidak tergantung dengan seberapa banyak harta yang dimiliki. Khawatir adalah keputusan. Kekhawatiran itu sebenarnya adalah hinaan ke Bapa, karena kita menuduh Tuhan tidak melakukan perbuatan yang baik di hidup kita. Kita menyinggung Tuhan melalui kekhawatiran kita. Karena itu kekhawatiran itu sesuatu yang serius. Kalimat, bukankah hidup itu lebih penting, memiliki arti bahwa, hidup adalah anugerah. Jadi perlakukan kehidupan kita sebagai pemberian kasih karunia dari Tuhan. Jangan bunuh diri, lukai diri, tapi perlakukan diri kita sesuai firman Tuhan. Kita hidup bukan hanya untuk makan, tetapi untuk Tuhan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar makanan dan pakaian. Bukan hanya untuk gratifikasi diri sendiri. Matius 6 ayat 26 Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Setelah kita tenang di hati kita, bekerja pun menjadi berkat. Pekerjaan sudah ada bagi Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh, tetapi setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan tujuan Allah. Pekerjaan adalah berkat, jangan dibawa stres. Banyak orang tidak bekerja. Jika kita tidak bisa suka apa yang kita kerjakan, belajarlah untuk mencintai pekerjaan kita, asal itu baik dan benar. Bekerja adalah aktivitas fisik, tapi hati kita harus bisa beristirahat di dalam janji Tuhan. Matius 6 ayat 27 Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Biasanya orang khawatir hal-hal yang di luar kontrolnya. Jadi hal ini bukan hanya adalah sia-sia, tapi juga mengalahkan diri dari dalam. Kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Matius 6 ayat 28-30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Jika kita belajar untuk memperlakukan hidup sebagai kasih karunia, kita akan belajar untuk jadi orang yang murah hati, kaya dalam syukur. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita hidup seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hiduplah dalam dimensi kerajaan Allah. Bawa Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan, sekolah, bekerja, keluarga, dan seluruh aktivitas kita. Matius 6 ayat 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita harus membuat perencanaan masa depan dan belajar dari masa lalu, tapi hiduplah di masa kini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya rangkumkan sebagai berikut. 1. Kita punya seorang Bapa di sorga yang sangat memahami kebutuhan kita. Poin yang kedua, gantikan kekhawatiran kita dengan visi kerajaan sorga untuk hidup kita. Kata kuncinya terletak pada kata ganti. Bukan melenyapkan kekhawatiran, susah sih. Kekhawatiran memang bukan disingkirkan, tetapi digantikan. Gantikan ruang kekhawatiran kita dengan kita mengisinya dengan sesuatu yang dari Tuhan. Poin yang ketiga, rencanakan masa depan, namun hidupi masa kini. Nikmati masa sekarang ini. Jalani masa sekarang ini dengan hati yang selalu bersyukur. Akhir kata, jangan khawatir, ada Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap doa dan pergumulan yang tertulis di kolom chat. Apapun persoalan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan nyatakanlah pertolongan-Mu saat ini. Yang sakit, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan buka jalan baru. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Yang depresi, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Yang kekurangan, Engkau gembala yang baik menyediakan rumput hijau yang selalu baru tiap pagi, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Yang membutuhkan, Engkau Yahova Jireh menyediakan segalanya yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik yang selalu memelihara kami. Mulai hari ini kami tidak perlu khawatir lagi. Kami hanya tinggal diam dan percaya saja. Sebab syarat untuk dipelihara Bapa adalah jangan khawatir, cukup percaya saja. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Sekali lagi, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan saat ini angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih dari Bapa, anugerah dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus turun atas engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dengan iman terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.